Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya anak-anak. Di pagi hari yang cerah ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pelajaran yang ke-6 ya. Kita dalam beberapa waktu ke depan sedang mempersiapkan ya, guru-guru di SDN Cakung Barat 04 sedang mempersiapkan untuk pertemuan tatap muka. Didoakan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan bisa disetujui supaya dalam waktu dekat SDN Cakung Barat 04 sudah bisa bertatap. Tetapi itu kembali kepada keputusan-keputusan daripada para pemimpin-pemimpin di dinas pendidikan. Dan kita berdoa supaya pertemuan kita bisa bertatap muka di kelas. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur karena kebaikan Tuhan saja kami boleh menerima kesehatan pada hari ini. Kami boleh belajar, bertemu dengan teman-teman kami di ruang pendidikan kelas jarak jauh, pendidikan agama Kristen. Tuhan berkati kami semua untuk mengerti dengan baik pelajaran kami. Bukan hanya mengerti, tetapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan. Terima kasih Bapak dalam surga. Hari ini kami mau belajar tentang kerukunan di dalam keluarga, di mana kami anak-anak kelas 1 menjadi anak-anak yang mau mewujudkan kerukunan di dalam keluarga, supaya keluarga kami terberkati oleh Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini pada pelajaran yang ke-6. Ya. Kalau pada pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah selesaikan dengan baik, dan hari ini kita melanjutkan pelajaran kita pada pelajaran yang ke-6, yakni keluargaku hidup rukun. Ya. Bahan Alkitab bacaan kita untuk hari ini itu dari Mazmur 133 ayat yang pertama sampai 3. Bapak akan bacakan kepada anak-anak semua. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, persaudaraan yang rukun. Ayat 1, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke jenggot, yang meleleh ke jenggot Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Anak-anak, kita perlu memahami makna ayat Alkitab ini secara sederhana bagi kita anak-anak kelas 1. Anak-anak yang pertama kita berbicara tentang kerukunan. Kerukunan itu adalah kedamaian, ketentraman, ya, saling mengasihi, saling membantu, tolong menolong, ya, ada kedamaian. Ya. Keluargaku hidup rukun artinya kamu dan seisi rumahmu itu saling mengasihi, saling menghormati, saling damai, saling mementingkan keinginan, saling mendahulukan, saling mengerti dengan baik, dan itulah yang akan menciptakan sebuah kerukunan di dalam keluarga. Ya. Jadi kalau dikatakan keluargaku hidup rukun, tapi berantam terus, itu bukan rukun. Tapi kalau misalnya dikatakan rukun, tapi kamu sama adikmu itu tidak cakapan, ya itu bukan rukun. Terus keluargamu kamu katakan rukun, tapi orang tuamu suaranya sampai 10 kilometer teriak-teriak manggil namamu, itu bukan rukun. Karena kerukunan itu adalah kedamaian, ketenangan. Ya. Karena apa? Karena ada cinta kasih di mana antara ayah dan ibu, ayah dan anak, ibu dan anak, anak, kakak dan adik. Itu saling mengasihi, saling mengerti, dan saling mewujudkan damai di dalam keluarga. Karena demikian firman Tuhan mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Kerukunan itu dikatakan firman Tuhan ini dalam Mazmur 133 sampai 3 itu akan mendatangkan berkat Allah di dalam keluarga. Ya. Kalau keluarga kita damai, rukun, itu akan mendatangkan berkat Allah di dalam keluarga kita. Yang pertama, perhatikan. Anak-anak, tuliskanlah nama anggota keluargamu. Ya. Bapak meminta kalian untuk membuat kolom seperti ini. Ya. Ayahnya, ya, nama ayah, nama ibu. Kalau bisa ada gambarnya,
tapi mungkin agak sulit ya. Terus kemudian misalnya ini kakek neneknya siapa namanya, terus ayahnya siapa namanya, ya. Terus ini juga misalnya keluarga dari ayahnya siapa lagi namanya, terus juga mungkin keluarga dari ayahnya lagi ada adiknya siapa namanya, terus di bawahnya adalah kamu. Ini adalah gambar daripada garis keturunan, ya. Ini gambar daripada garis keturunan yang dimulai dari kakek dan nenek. Mengapa perlu kita mengetahui garis keturunan? Anak-anak, ya, kita perlu mengenal dengan baik setiap keluarga kita. Kita perlu mengenal dengan baik seluruh keluarga kita. Keluarga, saudara dari ayah kita, saudara dari ibu kita perlu mengenal dengan baik. Sampai mengetahui siapa diri kita. Jangan sampai nanti ada yang menanyakan, ya, orang tuamu siapa? Ya kamu masih bisa jawab. Terus kemudian, adik daripada orang tuamu, adik dari ayahmu siapa? Kamu tidak bisa jawab. Padahal itu pasti keluarga yang sangat dekat. Nama nenekmu siapa? Kamu tidak bisa jawab. Anak-anak sekalian, tidak perlu kita tahu nama-nama orang-orang lain di luar sana, artis-artis kita tahu. Tapi keluarga-keluarga kita tidak kenal. Ya, anak-anak sekalian, kalau di dalam beberapa suku, di dalam beberapa ras, ya, di dalam beberapa budaya, ya, suku-suku tertentu itu menuliskan nama mereka secara garis turun temurun. Ya. Seperti bangsa Israel, ya, Tuhan Yesus itu jelas garis keturunannya, ya, mulai dari nenek moyangnya terus ada garis keturunan. Demikian juga kita harus mengenal siapa diri kita dan kita berasal dari mana. Tetapi anak-anak sekalian itu cukup kalian tanyakan kepada orang tuamu saja. Ditanyakan kepada orang tuanya ya. Kegiatan bersama keluarga ya. Mungkin kegiatan kita setiap harinya makan bersama, bermain bersama. Terus ketika ada yang sakit kita bersama-sama berdoa ya. Dan ketika ada yang kesulitan belajar mungkin kita sama-sama akan mengerjakan, membantu, memberikan jalan keluar. Dan lagu yang tadi itu dan ayat firman Tuhan yang tadi itu dari Mazmur 133 itu ada lagunya sebenarnya. Oh, alangkah indahnya dan betapa baiknya bila saudara seiman duduk dalam persatuan. Ada berbagai macam lagu yang menggambarkan betapa indahnya, betapa baiknya sebuah grup. Ya. Jadi anak-anak sekalian, kalau Bapak tanya, kira-kira kalian suka yang mana? Kalian suka yang rukun atau suka yang rusuh? Kalian suka yang damai atau suka yang ribut? Ini semua kita akan menjawab. Suka yang damai, suka yang suka damai dan suka rukun. Coba kita melihat bagian B, ya, gambar tersenyum jika kamu melakukannya. Kamu memberikan minuman kepada nenekmu atau kakekmu karena kakek sudah agak sulit berjalan, jadi kamu membantunya mengambilkan minuman. Itu kira-kira perbuatan yang baik atau tidak? Gambarlah tersenyum. Terus kamu itu menyalam atau menyalam orang yang lebih tua atau orang tuamu, itu perbuatan baik atau tidak? Pasti perbuatan baik. Terus kemudian bermain bersama dengan teman-teman, ya. Apakah itu perbuatan baik? Perbuatan baik, tetapi harus dalam kerukunan. Jangan bermain membuat keributan. Terus kemudian berdoa bersama. Apakah ini perbuatan yang baik dengan abang, dengan adiknya? Ini adalah perbuatan yang baik. Maka terus bermain bersama dengan abangnya, bertukar mainan dengan abang atau dengan adiknya. Apakah ini permainan? Apakah ini sesuatu yang baik? Ini adalah sesuatu yang baik. Ya, maka gambar. Terus kamu mendoakan kakakmu atau orang tuamu atau adikmu atau siapapun seisi rumahmu. Apakah ini perbuatan yang baik? Tentu ini adalah perbuatan yang baik. Contoh-contoh tersebut anak-anak merupakan contoh-contoh untuk menciptakan sebuah kerukunan dalam keluarga dan wujud daripada sebuah kerukunan dalam keluarga. Bagian C, kita bermain bersama. Ya. Anak-anak, kita harus mampu mewujudkan kerukunan untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak terang. Anak-anak Allah adalah anak yang mencintai kedamaian. Anak-anak Allah adalah anak-anak yang mencintai kerukunan dan mewujudkan kerukunan itu.
Kira-kira bagaimana rasanya jika kamu dapat bermain bersama dengan teman? Pasti sangat senang sekali. Tapi kira-kira bagaimana perasaanmu jika kamu dijauhi temanmu? Karena kamu sering membuat keonaran, buat kerusuhan, mengganggu temanmu, tidak sportif saat bermain, ya. Kamu selalu ingin menang sendiri. Kira-kira apa yang terjadi? Bagaimana perasaanmu jika kamu sudah dijauhi temanmu? Pasti kamu akan sedih. Maka menjadi teman yang disenangi adalah menjadi teman yang mau menciptakan sebuah kerukunan. Menjadi teman yang selalu dipanggil untuk bermain, disenangi, ya, adalah seorang teman yang selalu mau menciptakan sebuah kerukunan, kedamaian, saling membantu, tolong-menolong, dan saling mengasihi. Anak-anak sekalian, ya, kalau kita berbicara tentang bermain, maka apakah kamu dilarang untuk bermain? Tidak. Tapi bermainlah dengan sportif dan saling menghormati. Jangan ingin mau menang sendiri, ya. Terus yang selanjutnya ini belajar mewarnai, ya. Ini belajar mewarnai, Bapak meminta kalian itu di buku agamanya itu sudah ada. Itu ada fotonya, silakan diwarnai di situ saja. Halaman yang ke-57, kamu warnai langsung di buku agamanya. Ini tugas pertama. Kamu warnai langsung di buku agamanya, sudah. Terus kemudian kamu foto nanti, minta bantuan orang, kamu kirimkan ke grup, sudah. Ini diwarnai dengan baik, semuanya diwarnai dengan baik, ya. Terus nanti kamu foto, kamu kirimkan. Anak-anak, ya. Tugas kita yang kedua hari ini, yakni menuliskan ayat Alkitab dari, ini dituliskan di buku ya, dari Mazmur 133. Nah, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Pertama tadi halaman 57 mewarnai gambar yang sudah ada di buku agama kalian karena sudah semua dapat buku agama. Terus yang kedua, ya, kalian menuliskan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Oke anak-anak, Bapak mengingatkan keluarga yang rukun akan mendatangkan berkat. Tetapi keluarga yang tidak rukun, yang tidak damai, tidak akan mendatangkan Allah. Dan Bapak meminta kepada kalian anak-anak mewujudkan sikap-sikap yang menciptakan sebuah kerukunan, yakni menghormati orang yang lebih tua, yakni orang tua dan abang dan kakaknya, menyayangi anak-anak yang lebih muda usianya daripada kami, yaitu adik-adikmu. Terus mengutamakan kepentingan yang lebih besar, ya. Jangan hanya kepentinganmu saja, mau berbagi di dalam keluarga, ya, mau membantu orang tua. Terus kemudian kamu mau mengerjakan tugas-tugas sederhana yang bisa kamu lakukan, ya. Apalagi yang bisa menciptakan kerukunan, mau berdamai dengan kakak, dengan abang, ya, mau menolong, mau membantu, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kedamaian, ya. Tapi yang paling penting anak-anak, ingat kembali bahwa firman Tuhan dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 mengatakan bahwa berkat Tuhan, ya, akan diarahkan dan turun di dalam rumah anak-anak yang menciptakan. Kalau kalian mau diberkati oleh Tuhan, anak-anak, ya, keluarga kalian diberkati oleh Tuhan, maka ciptakanlah kerukunan, ya. Dan orang-orang akan melihat bahwa keluarga kita adalah keluarga yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau tiap hari ribut di dalam keluarga kita, berantem, pasti itu tidak menunjukkan bahwa keluarga kita keluarga yang benar-benar mempercayai Allah, mana Allah menginginkan semua. Oke anak-anak, dikerjakan tugasnya dengan baik, ya. Dikerjakan tugasnya dengan baik, yakni mewarnai halaman 57, terus kemudian menuliskan Mazmur 133 ayat 1 sampai. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. 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 Mari kita menutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam surga kami berterima kasih dan bersyukur kami mau menjadi anak-anak yang menciptakan kerukunan dalam keluarga kami, supaya orang tua kami, ayah ibu kami, kakak dan abang kami, dan adik-adik kami, bahkan kami semua di dalam rumah kami mendapatkan berkat dari
Bapa dalam surga, tidak ada gunanya ribut cek. Karena kami tahu anak-anak terang haruslah menjadi anak-anak yang sesuai dengan perintah-perintah Allah yang menciptakan semua. Terima kasih ya Tuhan, berilah kami semua kesehatan, keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan memberkati kita semua. So,